bagaimana kita Indonesia? Dalam sejarah Indonesia, kita sistem pemerintah kita tetap demokratis walaupun berbagai cara. Waktu merdeka, negara kesatuan yang parlementer sampai dengan tahun 50, sehingga akibatnya maka pemerintah bisa dalam 6 bulan jatuh dengan ditentukan oleh DPR. Setelah itu kita negara federal setahun tahun 50. Federal, ada Indonesia Timur, ada negara Pesuna dan negara macam-macam yang dibentuk juga tentu dengan pengaruh dari KMB. Kemudian setelah itu kita kembali parlementer dengan tadi pemerintahan bisa jatuh dalam 6 bulan setahun berganti-ganti. Akhirnya tidak efisien. Karena itu maka sejak tahun 1957 dengan deklarasi daripada Bung Karno dibentuk kembali kepada mulai kembali presidensial, bukan kembali, mulai presidensial dengan presidennya Pak Bung Karno. Kita tahu semuanya dengan segala karena dia tidak terlalu demokratis pada akhirnya, maka menurut buku yang terbaru dia ditumpangkan dengan bantuan CIA, bantuan Amerika. Di Amerika ada buku yang baru setelah dibukanya 25 tahun dokumen-dokumen itu. Nah, dalam presidensial juga kita mempunyai demokrasi yang bermacam-macam. Zaman Bung Karno tetap demokrasi, tapi demokrasi terpimpin. Artinya ada demokrasi formal, tapi dalam pelaksanaannya ada otoriter. Kemudian Orde Baru tahun 66, Pak Harto juga demokrasi, tapi diembeli dengan demokrasi Pancasila. Awalnya tentu berjalan dengan baik, tapi ujung-ujungnya kemudian menjadi otoriter. Otoriter itu dilihat dari pemerintahan dan ekonomi. Ekonominya otoriter, ekonominya ada monopoli. Itu ciri daripada suatu pemerintahan yang otoriter, walaupun namanya demokratis. Sekarang setelah reformasi, kembali lagi juga demokrasi tentunya dijalankan. Dengan walaupun sekarang ini banyak keluhan lagi, ada berbagai-bagai kritikan tentang demokrasi yang berjalan. Tapi apa masalah demokrasi kita? Salah satu di samping tadi pandangan-pandangan yang sama, demokrasi kita terlalu mahal, mempunyai efek mahal. Akhirnya demokrasi tidak berjalan dengan baik karena mahal. Untuk menjadi anggota DPR butuh berapa? Menjadi bupati, menjadi calon aja butuh biaya. Minta maaf, tentu karena dipilih oleh partai tentu biayanya bermacam-macam juga. Jadi mahal. Karena dia mahal, maka kemudian mengembalikan investasi biayanya. Maka sudah terjadi demokrasi. Kenapa? Mestinya kalau demokrasi menurun, maka korupsi juga naik. Berbeda, kalau korupsi turun, maka korupsi naik. Maka itu yang terjadi. Karena demokrasi menurun, maka korupsi naik. Nah, awalnya karena kemahalan kita melaksanakan demokrasi itu. Sekarang kita bercerita mungkin mimbar ini nanti membahas bagaimana demokrasi yang berjalan dengan baik tapi efisien. Dari semua sektor menjadi mahal. Untuk menjadi presiden juga tentu dibutuhkan beberapa triliun untuk menjadi presiden. Itu berbeda dengan waktu sebelumnya, awal-awal daripada reformasi ini. Maka tentulah, kita harus memperbaiki sistem kita. Sistem kita demokrasi
memang hak mayoritas, tapi menjaga kepentingan minoritas yang pertama. Tetapi harus balancing, check and balance. Ada kritik dalam pelaksanaan. Walaupun dikritik berbagai-bagai, beberapa hari lalu Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak ingin melihatnya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi, seperti dikeluhkan oleh Pak Kwik atau siapa saja. Ini tentu menjadi bagian daripada upaya kita semua. Dan PKS sebagai partai yang berdiri dalam barisan oposisi, tentu mempunyai suatu kewajiban untuk melaksanakan kritik itu agar terjadi balancing, agar terjadi kontrol kepada pemerintah. Atau kan tanpa kontrol pemerintah maka demokrasi tidak berjalan. Kita lihat pengalaman-pengalaman kita. Pada zaman Orde Lama, Orde Baru, semua paham itu jatuh pada saat demokrasi tidak berjalan dengan baik. Ekonomi menjadi sulit dan sebagainya. Karena itulah maka kita harus menjaga kepentingan masyarakat untuk agar tetap menjaga. Jadi rakyat harus melihat pelaksanaan pemerintahan dengan baik, secara demokratis, hak-hak terjaga, tapi juga ingin manfaatnya ada. Boleh saja demokrasi berjalan, tapi manfaat untuk rakyat itu tidak terjadi, maka demokrasi juga tidak berjalan dengan baik. Artinya dalam melaksanakan pemerintahan yang demokratis juga harus karena tanpa profesionalisme maka manfaat demokrasi tidak berjalan. Kalau tidak berjalan, maka 3 hal pokok ini nanti akan kembali menjadi bagian yang tidak disenangi oleh rakyat sendiri. Karena itulah maka pelaksanaan demokrasi, pelaksanaan pemerintah yang baik itu adalah bagian daripada menjalankan demokrasi kita semua. Itulah harapan kita semua, dan terima kasih atas kesempatan ini. Mudah-mudahan lembaga yang badan yang dibikin itu mimbar demokrasi berjalan dengan baik-baiknya untuk memberikan kepada informasi yang baik kepada masyarakat dan juga memberi kesempatan kepada masyarakat mengoreksi kepada pemimpinnya apabila pemimpin tidak melaksanakan sebaik-baiknya. Itulah harapan kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.